Jong-un, rekan bisnis Bubble yang mengetahui bahwa Junwo yang membunuh ayahnya, yaitu bos Bubble sebelum Junwo, memeras Junwo untuk memberi dia uang 3 juta dolar. Di sini kita diberi sedikit informasi bahwa Vincenzo dan Chaeyoung mencoba menyelidiki latar belakang Direktur Hanseo yang merupakan direktur Bubble. Tapi Vincenzo tidak percaya bahwa Hanseo adalah direkturnya. Ada orang di belakang Hanseo. Vincenzo yakin karena dari sikap Hanseo, tidak mungkin seseorang secerboh Hanseo bisa membuat perusahaan yang besar seperti Bubble. Ternyata Hanseo mempunyai seorang kakak yang bernama Jan Hanseo di Amerika, tapi Vincenzo dan Chaeyoung tidak mengetahui bahwa itu adalah John Woo, temannya Chaeyoung saat di Wusang. Ternyata ada seorang jaksa yang sangat membenci Bubble, namanya adalah Jaksa Jung. Dia sangat taat pada hukum dan aturan di Korea. Karena mengetahui Jaksa Jung juga tidak suka dengan Bubble, Vincenzo dan Chaeyoung memanfaatkan Jaksa Jung untuk menjatuhkan Bubble. Mereka mencurigai ada seseorang yang sangat jahat di balik direktur Bubble sekarang, yaitu Hanseo. Dan mereka mencurigai bos Bubble adalah kakak dari Hanseo yang berada di Amerika. Cara mereka mencari tahu siapa bos Bubble sebenarnya dengan menyelidiki Jong-un, yang dimana tadinya Jong-un adalah rekan bisnis Bubble tapi sekarang mau memusuhi Bubble. Akan tetapi saat Vincenzo, Chaeyoung, dan Jaksa Jung mendatangi rumah Jong-un, Jong-un telah dibunuh. Di rumah Jong-un, Chaeyoung mendapatkan pesan bahwa di hari itu tidak hanya Jong-un yang menjadi korban yang berhubungan dengan Bubble, tapi keluarga korban Bubble yang membantu Vincenzo dan Chaeyoung membakar pabrik Bubble juga ditemukan mati mengenaskan dengan perkiraan bunuh diri. Tapi Vincenzo dan Chaeyoung tidak mempercayainya. Ini pasti ulah Bubble dan firma hukum Wusang untuk membalas dendam dari kebakaran pabrik mereka. Vincenzo dan Chaeyoung mendatangi detektif yang menyelidiki kasus kematian keluarga korban tersebut. Tapi detektif tersebut membuat pernyataan bahwa itu adalah kasus bunuh diri karena depresi yang sangat berat. Vincenzo dan Chaeyoung langsung tidak percaya dan terpaksa mereka menggunakan cara mafia mereka untuk buka mulut detektif tersebut. Akhirnya berhasil setelah menyiksa para detektif yang ternyata disogok oleh Bubble, mereka pun mengakuinya. Myung-hee bertanya kepada Junwo, kenapa Junwo harus bekerja di belakang layar dan malah menyuruh adiknya Hanseo untuk menjadi seorang direktur Bubble. Junwo pun menjawab, di belakang layar seperti main game. Kalau ketahuan, Junwo tidak mau dipenjara dan terakhir mau seperti Tuhan, kasih masalah ke orang lain tanpa ketahuan dan memberi kebahagiaan ke orang lain agar orang lain tersebut berpikir siapa yang memberi kebahagiaan ini. Setelah berhasil menyingkirkan orang-orang yang Junwo benci seperti Jong-un dan keluarga korban akibat kebakaran pabrik Bubble, sekarang saatnya Jong-un untuk membunuh Vincenzo. Jong-woo hanya ingin membunuh Vincenzo, tidak dengan Chaeyoung, karena mereka sudah sangat akrab. Akhirnya memisahkan Vincenzo dan Chaeyoung. Vincenzo dipancing oleh orang suruhan Jong-woo untuk ke terowongan dan membunuh Vincenzo di sana. Sedangkan Chaeyoung diajak oleh Junwo ke kafe dengan modus ada informasi penting. Akan tetapi, karena Vincenzo adalah mafia profesional, gagal dipancing oleh orang suruhan Junwo, malah memancing mereka balik dan menyiksa orang suruhan Junwo untuk mengaku siapa yang menyuruh mereka. Akhirnya, Vincenzo mendapatkan nomor si pesuruh orang yang mau membunuh Vincenzo tersebut.
Di kafe, Chaeyoung mendapatkan pesan bahwa Vincenzo ke terowongan untuk membalas kematian keluarga korban bubble. Chaeyoung pun langsung panik mendengar Vincenzo yang bergerak sendiri dan menyusul Vincenzo. Sialnya buat Junwoo yang berada di dekat Chaeyoung pun terpaksa ke terowongan juga karena dipaksa oleh Chaeyoung. Chaeyoung dan Junwoo sampai di tempat Vincenzo berada. Vincenzo berkata bahwa dia telah mendapatkan nomor si bos bubble. Yang menyuruh orang untuk membunuh Vincenzo. Vincenzo mencoba untuk menelpon nomor tersebut. Sialnya, Junwoo berada di sana dan HP Junwoo pun menerima panggilan dari Vincenzo. Untungnya, HP Junwoo silent sehingga tidak didengar oleh Vincenzo dan Chaeyoung. Dari kejadian di terowongan tersebut, tidak hanya mengetahui nomor telepon dari bos bubble, tapi Vincenzo dan Chaeyoung juga mengetahui bahwa bos bubble yang dikenal sebagai Jang Han-seo berada di Korea, tidak di Amerika. Setelah kejadian di terowongan, nasib sial mendatangi Vincenzo, di mana dia ketahuan oleh polisi Korea bahwa Vincenzo adalah seorang mafia yang kabur ke Korea. Vincenzo pun ditangkap, akan tetapi Jiseo yang merupakan agen intelijen Korea yang merupakan fans Vincenzo negosiasi dengan bos Jiseo bahwa Vincenzo orang yang baik dan mempunyai target untuk mengungkapkan kejahatan perusahaan bubble. Bos Jiseo pun mengiyakan permintaan Jiseo dan berhasil membebaskan Vincenzo dari tuduhan polisi. Setelah bebas, Vincenzo pun mendapatkan informasi dari rekan dia di Italia bahwa ada orang Korea yang menyelidiki latar belakang Vincenzo di Italia dan mengetahui bahwa orang tersebut adalah suruhan dari bubble. Vincenzo pun menugaskan Jiseo untuk menyelidiki orang yang memata-matai Vincenzo tersebut. Setelah mendapatkan data pribadi dan tempat tinggal dari mata-mata tersebut, Vincenzo pun diam-diam menyekap mata-mata tersebut sendirian dan bertanya kepada mata-mata tersebut siapa bos bubble sebenarnya. Awalnya si mata-mata tersebut tidak mau memberikan informasi kepada Vincenzo, tapi bukan Vincenzo namanya kalau dia menggunakan cara yang biasa saja untuk membuka mulut targetnya. Dia menyiksa mata-mata tersebut dengan cara mafia Italia. Akhirnya, mata-mata tersebut memberikan informasi bahwa Jang Han-seo berada di Korea dan menyamar sebagai pengacara di Wusang dengan nama samaran Junwoo. Setelah mengetahui informasi ini, Vincenzo langsung menelpon Chaeyoung yang merupakan teman dekat dari Junwoo di Wusang. Dan benar saja, Chaeyoung sedang berada dengan Junwoo. Vincenzo menyuruh Chaeyoung diam dan mendengarkan saja bahwa bos bubble sebenarnya adalah orang yang berhadapan dengan Chaeyoung, yaitu Junwoo. Untungnya, Chaeyoung bisa berakting dan pura-pura tidak tahu bahwa dia berhadapan dengan musuh dia sebenarnya. Malam harinya, Vincenzo mendatangi Junwoo di rumahnya dan menodongkan pistol ke arah Junwoo. Apakah Vincenzo langsung menembak dan membunuh Junwoo?